Shalom warga kerajaan, haleluya, haleluya. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, katakan amin sama-sama, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam perenungan saya merenungkan bahwa ternyata banyak orang selalu berkata bahwa saya kenal, tapi ternyata dia belum kenal. Haleluya. Nah, ini akan menjadi sebuah masalah kalau orang sok kenal tapi dia tidak kenal. Oleh sebab itu, dalam kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, kita juga nggak boleh sok kenal ya. Yang penting bukan sok kenal, tapi kita memang harus kenal siapa Raja kita ya. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan ada contoh bagaimana saudara terkasih dalam Tuhan ya, dia mengaku umat Tuhan, bahkan dia pengajar Alkitab tapi dia tidak mengenal Tuhannya. Siapa itu? Orang-orang ahli Farisi. Ya, dia mengenal betul katam ya firman Tuhan itu pada zaman itu, khususnya perjanjian lama, tetapi dia tidak mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah. Haleluya. Coba kita lihat sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 9 ayat 29 sampai dengan 33 dikatakan begini. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Wow! Dari kebenaran firman Tuhan ini menegaskan kita nggak boleh jadi ahli Farisi, ahli Taurat saja. Itu tidak cukup. Ya, kita bukannya kenek ya dari sebuah angkutan umum yang teriak-teriak mencari penumpang lalu kita sendiri nggak sampai kepada tujuannya. Bolak-balik cuman di situ saja. Kita juga harus sampai dalam destiny Tuhan dan syaratnya setiap kita harus mengenal tujuan hidup kita yaitu Raja kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Apa tanda-tanda orang yang mengenal Raja kita? Ya, yang pertama dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Haleluya. Jadi yang pertama, orang yang mengenal Raja kita adalah orang yang siap menuruti segala perintah-perintahnya. Yang setuju dan siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, saya berdoa buat setiap kita yang kita kenal Raja kita, mari kita taati perintah-perintahnya yang adalah firman yang hidup itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Haleluya. Hal yang kedua, ya, ciri orang yang mengenal Raja kita. Ya, dia sanggup mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Apalagi saudara-saudara seimannya. Ya, kasih menjadi sebuah barometer kita mengenal Raja kita. Kiranya kita terus dalam hidup ini memancarkan kasih Tuhan. Sebab dengan kita memancarkan kasih Tuhan, orang akan melihat selalu ada Kristus dalam hidup
saudara dan saya. Dan saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kedua hal ini kita kerjakan, maka ya tanpa saudara teriak-teriak, saudara bilang, saudara publikasikan bahwa saudara mengenal Sang Raja, orang juga tahu dengan sendirinya bahwa memang saudara sudah mengenal Sang Raja karena saudara adalah putra-putri kerajaannya. Oleh sebab itu, saya suka sekali ya ada ajakan dalam kitab Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Ini ayat yang terakhir. Dikatakan begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim dan mengairi bumi. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara lihat di awal-awal kata ini dikatakan ada ajakan marilah. Lalu dikatakan bukan hanya marilah, bukan hanya diajak, tapi saudara dan saya juga dihimbau, ya dinasehati untuk apa? Berusaha sungguh-sungguh mengenal. So, kata berusaha sungguh-sungguh ini ada bagian kita yang harus kita kerjakan untuk kita mengenal Sang Raja. Ada sebuah tindakan. Apa tindakannya? Dua hal tadi. Untuk belajar berusaha menuruti perintahnya. Dengan juga memancarkan kasih Tuhan ada dalam setiap hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Kiranya dengan kita mengenal Sang Raja, kita akan semakin bertumbuh dewasa di dalamnya. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap kami para pendengar program ini dimanapun berada, Engkau memberkati kami semua. Kami tidak mau hanya pintar secara teori, tapi kami mau Tuhan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan selaras karena kami mengenal Engkau secara pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau tolong kami, mampukan kami dari waktu ke waktu. Pengenalan kami akan semakin dalam mengenal, dalam mengikut Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dan dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Haleluya. Amin.